Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Listia Dewi dari program studi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis akan menjelaskan anatomi fisiologi mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler sendiri merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung sendiri terletak di bagian tengah dada, tepatnya pada sisi kiri tubuh. Jantung umumnya memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Meskipun berukuran kecil, jantung terdiri dari banyak bagian yang berperan besar dalam kelangsungan hidup kita. Nah, di dalam jantung juga terdapat 4 ruang utama, yaitu atrium dextra atau kanan atas, atrium sinistra atau kiri atas, ventricle dextra atau kanan bawah, dan ventricle sinistra atau kiri bawah. Dalam anatomi jantung juga terdapat 4 katup yang berfungsi untuk menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah, yaitu katup tricuspidalis, katup medialis, katup bicuspidalis, dan katup aorta. Dinding jantung juga terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan epikardium atau lapisan luar, lapisan miokardium atau lapisan tengah, dan lapisan endokardium atau lapisan dalam. Jantung juga memiliki pembuluh darah yang terbagi menjadi pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar terdiri dari vena cava yang berfungsi untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung, arteri pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru, vena pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, aorta yang berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, pada permukaan jantung terdapat pembuluh darah koroner yang menyediakan darah kaya oksigen ke seluruh bagian jantung. Pembuluh darah ini terdiri dari 2 cabang, yaitu pembuluh darah koroner kanan dan pembuluh darah koroner kiri. Sedangkan pembuluh darah kecil terdiri atas pembuluh kapiler. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang tipis. Oksigen dan nutrisi dari darah dapat bergerak melalui dinding dan masuk ke dalam organ dan jaringan. Kapiler juga mengambil produk limbah dari jaringan. Kapiler adalah tempat oksigen dan nutrisi ditukar dengan karbon dioksida dan limbah. Darah dipompa dari jantung melalui atrium dextra menuju ventricle dextra dan menuju paru-paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran gas, tepatnya di alveolus. Pada saat itu, ada oksigen yang masuk melalui hidung atau inspirasi. Saat itu, ada pertukaran darah yang membawa karbon dioksida alveolus dengan oksigen. Kemudian ia ditukar. Oksigen dibawa darah dan karbon dioksida dibawa oleh alveolus keluar. Pertukaran tersebut disebut ekspirasi lewat proses metabolisme. Nah, peredaran darah tersebut disebut dengan peredaran darah miskin oksigen. Lalu, bagaimana yang kaya oksigen? Nah, peredaran darah kaya oksigen terjadi dari paru-paru. Darah yang kaya oksigen dibawa ke jantung oleh vena pulmonalis melalui atrium sinistra, kemudian masuk ke ventricle sinistra dan keluar melalui pembuluh aorta atau pembuluh darah besar, lalu diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, darah juga memiliki komponen-komponen, yaitu yang pertama ada plasma darah atau komponen cair. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak,
protein, dan garam. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah ini adalah sel yang paling banyak melimpah dalam darah, yaitu sekitar 40-45% volume darah itu terdiri dari sel darah merah. Yang ketiga, ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini lebih sedikit dari sel darah merah. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, leukosit punya peranan yang amat besar dalam melawan infeksi. Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. Jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil yang merupakan sel respons segera dan menyumbang 55-70% dari total jumlah sel darah putih. Yang keempat ada trombosit. Trombosit sebenarnya bukan sel melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera. Nah, jantung juga memiliki sistem kelistrikan. Sistem listrik jantung juga cukup kompleks. Tetapi secara sederhana yang perlu diketahui adalah bahwa di jantung sendiri ada serabut atau kabel-kabel listrik yang disebut serabut Purkinje yang menghasilkan impuls-impuls listrik dan kemudian menghantarkannya ke seluruh otot jantung sehingga otot-otot jantung berkontraksi memompa darah. Secara berurutan, sinus nodus atrium menghasilkan impuls listrik yang menyebabkan rongga atas jantung berkontraksi. Dilanjutkan dengan atrium ventricle nodus yang mengirimkan impuls listrik ke bagian ventricle. Hal ini menyebabkan bagian ventricle berkontraksi dan memompa darah. Setelah selesai mengalirkan listrik, sistem istirahat sejenak dan proses istirahat tersebut dinamakan depolarisasi. Pada saat depolarisasi, jantung mengalami relaksasi. Kemudian, hal ini kembali berulang mulai dari sinus nodus atrium kembali. Satu siklus ini menghasilkan 1 kali detak jantung. Nah, mungkin penjelasan anatomi fisiologi mengenai sistem kardiovaskuler dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.